Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikut senang, ikut bersyukur, khususnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelesaikan masalah jamnya Rifki. Akhirnya nikah. Umur berapa ini? 25, 26. Oh, baru 26. Istri enggak umur berapa? 21. Tidak ada kata-kata lain yang bisa saya ucapkan melainkan adalah doa yang terbaik buat Rifki sama istri. Mudah-mudahan istrinya jadi istri yang soleha, Rifki juga jadi suami yang soleh. Rifki dan istri bisa membangun rumah tangga seperti Rasulullah dan Siti Khadijah, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Mudah-mudahan insya Allah diberikan kemakmuran dalam rumah tangganya, kesejahteraan, ketenangan, saling memahami antara suami dan istri, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang penting berkah ya, keluarganya berkah, rezekinya berkah, usianya berkah, dan insya Allah diberikan keturunan yang soleh, solehah, insya Allah. Keturunan yang diharapkan oleh orang tuanya, keturunan yang hafal Al-Quran, keturunan yang alim, keturunan yang insya Allah mengangkat derajat keluarganya, mengangkat martabat keluarganya, sampai nanti di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya dari Rifki sama istri, tiap masuk rumah itu jangan sampai lupa baca salam, ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbin nas, terus sholawat. Itu salah satu wirid yang dibaca Rasulullah, zikir yang dibaca Rasulullah untuk kelanggengan keromantisan rumah tangga. Dia masuk rumah, rumahnya sendiri, rumah kontrak, rumah nyewa, atau rumah dipinjemi, pokoknya rumah yang di situ tinggal, baca itu salam, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jangan sampai ditinggal. Terus kemudian pertama dari pernikahan itu yang diciptakan adalah sakinah sebelum mawaddah dan rahmah ya. Kalau kita doakan orang yang menikah kan sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Samawa, sama. Pertama sakinah dulu. Sakinah itu apa? Tenang. Jadi Rifki dan istri, pertama cita-cita yang dibangun di rumah tangganya adalah sakinah, ketenangan. Kalau sudah Rifki nyaman sama istri, istri nyaman sama Rifki, saling memahami sifat satu sama lain, karena
Di mana-mana namanya min sama min jadinya plus. Kekurangan Rifki pasti punya, istri kekurangan pasti punya. Tapi minus sama minus digabung jadinya plus. Saling memahami, saling mengerti, sehingga nanti rumah tangganya akan sakinah, akan tenang. Kalau sudah tenang, nanti pasti muncul yang namanya mawaddah, cinta. Kalau sudah sepuh, pada sepuhnya nanti rahmah. Jadi saling menyayangi satu sama lain, sudah nggak lihat fisik, tapi lihat kasih sayang satu sama lain. Lihat Siti Khadijah. Siti Khadijah itu dinikahi Rasulullah umurnya 40 umurnya. Ana yakin Rifki ini kalau cari calon, yakin target pertama bukan yang umur 40 kan gitu. Tapi ini Rasulullah umurnya, istrinya ini istri pertama ini, umur 40. Siti Khadijah itu. Tapi subhanallah, yang paling solehah Siti Khadijah. Yang paling ngerti Rasulullah Siti Khadijah. Yang paling gak pernah sambat Siti Khadijah. Yang paling gak pernah minta Siti Khadijah. Seumur hidup Siti Khadijah gak pernah minta Rasulullah. Ngasih ya, minta gak pernah. Rasulullah butuh apa? Nyoh langsung. Bahkan bukan hanya Rasulullah. Umat Islam saat itu kan lagi susah, awal-awal dakwah. Semua dikasih Siti Khadijah, semua. Bahkan awal-awal Islam itu masyarakat muslimin itu baju-bajunya itu yang belikan Siti Khadijah. Makan sehari-harinya itu yang belikan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini jasanya, seorang perempuan yang jasanya luar biasa Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah pernah nggak minta sama Rasulullah? Pernah. Seumur hidup minta sama Rasulullah sekali. Ini diusahakan untuk para istri nih. Kalau belum dikasih uang sama suaminya, kalau belum kepepet, jangan minta terus. Mumet akhirnya bojone. Nah, Siti Khadijah tidak pernah minta sama Rasulullah. Nah, jadi udah kepepet, suaminya kebangetan, misalnya nggak dikasih sampai kebangetan ya minta nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih-lebih, jangan minta. Ini seperti Siti Khadijah nih, nggak pernah minta seumur hidup sama Rasulullah. Pernah minta tadi saya katakan sekali tok seumur hidup. Kapan? Ketika mau meninggal. Itu pun tidak langsung ngomong sama Nabi Muhammad, sungkan, pekewo. Mau minta sama Nabi Muhammad, suaminya itu pekewo. Ngomongnya lewat putrinya Siti Fatimah yang paling dicintai Rasulullah. Bilang sama ayah, Umi pengen nanti saat meninggal diselimuti jubahnya apa? Minta itu tak. Tidak pernah minta sama sekali selain itu. Rasulullah sampai nangis denger, ya Allah, jasanya sama saya, jasanya sama umat Islam kayak gitu, cuma minta jubah, itu pun bekas, itu pun dipakai saat sudah meninggal di dalam liang lahat. Itu ini minta Siti Khadijah. Angel ini bojo model ini cuma Siti Khadijah, tidak ada lagi limited edition. Cuma siji, ada lagi. Itu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah itu awal nikah sama Siti Khadijah itu langsung punya anak tuh, punya anak terus. Umur 40 bayangkan. Sedangkan Siti Khadijah janda 2 kali, punya anak, sudahan Siti Khadijah itu sudah punya anak. Nikah sama Rasulullah umur 40, punya anak terus juga, punya anak sampai 6.
lagi nyusui, punya anak lagi. Nyusui, punya anak lagi. Tiap tahun. Jarak anak Rasulullah nggak jauh. Nah Rasulullah lagi asik-asiknya ke Gua Hira. Gua Hira tuh sekarang kalau kalian umroh itu naik ke bukit Gua Hira itu padahal sudah dibikinkan tangga, itu perlu 2 jam. Aku menggeh-menggeh, yang masih muda ini, saya ini menggeh-menggeh, naik itu tinggi. Bayangkan zamannya Rasulullah masih batu, belum ada tangganya, urung nondon nih. Sekarang sudah dibikin tangga, sudah tinggal naik tok. Itu pun 2 jam. Lah bayangkan belum ada tangga, belum ditoto, cik watu-watu ngono tok. Lah pirang jam iki munggah. Turunnya berapa jam? Lah Rasulullah itu sebelum umur 40 itu asik-asiknya, seneng-senengnya kholwat, menyendiri, sendirian di Gua Hira itu. Naik seminggu baru pulang. Rumah yang bersihkan Siti Khadijah, yang masak Siti Khadijah, yang kerja Siti Khadijah, yang ngurusi anak Siti Khadijah. Rasulullah di atas, Rasulullah di gunung, di gua. Tapi subhanallah, dari cintanya Siti Khadijah sama Rasulullah, dan cintanya Rasulullah sama Siti Khadijah, itu Rasulullah kan dibawakan bekal. Mau berapa hari di sana, wahai suamiku? Seminggu, bawakan bekal seminggu. Kurma apa buat seminggu. Mau berapa hari sana? Sebulan. Ya bekal sebulan dibawakan. Kadang sampai sebulan Rasulullah di atas itu, tidak turun-turun. Tapi sering kalau sudah seminggu, misalnya bekal seminggu, Rasulullah bilang mau seminggu di atas. Itu sudah dapat seminggu, Rasulullah mau turun. Siang. Kalau sampai Khadijah naik, kesian. Saya yang turun aja. Siti Khadijah di Mekah, di bawah, juga mikir sama. Sefrekuensi, sepemikiran. Mikir ini, kesian suamiku. Nanti kalau dadak turun, aku tak munggah wae. Ini padahal kesel. Ya masak, ya ngurus anak, ya nyusoni, ya nyeboi, ya ngepel, ya kerja. Masih mikir aku tak naik supaya suamiku, loh padahal Rasulullah di dalam gua nggak ngapa-ngapa, di dalam gua ibadah gitu. Tapi masih sama Rasulullah itu begitu. Sakit, kesian, saya tak naik aja. Ya, dalam keadaan hamil, ya naik. Hamil tua itu ya naik. Nanti ketemu di tengah-tengah. Rasulullah baru dapat separuh perjalanan, Siti Khadijah separuh perjalanan, ketemu papasan di tengah bukit gunung itu makan di situ bareng. Kita sekarang enak, mampir warung, mangan bareng wong loro ya toh, Rifki. Mau kemana nanti makan bareng berdua, ya enak, tinggal mangkat ngono tok. Ini susah mereka. Rasulullah dan Siti Khadijah. Radhiyallahu anha. Itu kelas tinggi dari cintanya Rasulullah sama Siti Khadijah itu. Kalau nyembelih kambing itu diambil sebagiannya, nggak dibagi ke istrinya semua, enggak. Istrinya dikasih, diambil sebagian. Nah Siti Aisyah tanya, "Lala ini buat siapa?" Lah memang ada istri yang lain lagi. Enggak katanya, ini buat teman-temannya Khadijah. Bukan saudaranya loh, temennya Khadijah. Loh, sak temennya itu sama Rasulullah dicintai. Bayang loh, cilik. Aisyah, Khadijah lagi, cemburu. Siti Aisyah kan istrinya Nabi. Saya ini loh perawan, kamu nikah sama saya, engkau nikah sama saya masih gadis. Khadijah itu janda 2 kali lagi. Merah muka Rasulullah. Jangan sembarangan kalau ngomong.
Saya nggak pernah mencintai seorang seperti saya mencintai Khadijah. Saya dikasih anak sama Allah lewat Khadijah, kasih keturunan lewat Khadijah. Dan dia awal perjuangan Islam, dia yang berjuang. Dan sampai Siti Aisyah kesel ngerungok dan banyak ceritanya Rasulullah itu tentang Khadijah. Sampai Siti Aisyah bilang, setelah saya ngomong itu, Rasulullah menyebutkan semua manakibnya Khadijah. Saya tidak ngomong Khadijah lagi, wis, stop sudah. Wis tak ngomong Khadijah mana wis gitu. Sudah wis. Terserah Rasulullah mau ngomong Khadijah silakan, tapi saya tidak mau ngompori sehingga marah Rasulullah. Itu Rasulullah cintanya sama Khadijah. Kalau mau cari romantis, Rasulullah mau Khadijah. Itu lebih romantis dari Romeo Juliet, dari sebagai Laila Majnun, ya lebih romantis dari itu semuanya. Rasulullah kalau dari Madinah mau ke Mekah, itu lewat makomnya Siti Khadijah, mampir dulu, ziarah dulu. Padahal lebih jauh itu, muter. Makomnya Khadijah itu, Siti Khadijah, muter. Tapi lewat situ. Rasulullah kalau istirahat, kan jauh perjalanan Madinah ke Mekah. Itu tanya sama sahabat, Rasulullah, ini kita naruh tenda di mana nih? Kemah di mana nih? Dekatnya Khadijah. Itu. Sampai segitunya cinta Rasulullah sama Khadijah. Udah meninggal. Pada satu saat selesai perang Badar. Selesai perang Badar itu menantunya Rasulullah belum Islam, namanya Abul As. Abul As ini menantunya Nabi. Nabi Muhammad punya putri itu Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulthum, sama Siti Fatimah. 4 putrinya Nabi. Nah, Abul As ini menikahi salah satu putrinya Nabi. Abul As ini ikut pasukan orang kafir, berarti ngelawan Rasulullah. Ngelawan. Dulu masih belum ada larangan nikah beda agama ya. Dan Islam datangnya setelah mereka menikah. Jadi mereka menikah dulu, baru Rasulullah dapat wahyu. Jadi pembahasannya sebelum ada larangan itu. Nah, Abul As ini kan menang, Rasulullah menang perang Badar. Abul As ini masuk tawanan. Jadi dulu tuh kalau perang itu yang kalah, yang nggak sempat melarikan diri itu ditawan. Abul As ditawan. Nah Rasulullah bilang nggak boleh dilepas semua tawanan ini kecuali dibayar, ditebus. Kalau dibayar baru dibalik ke keluarganya, kembalikan keluarganya. Nah istrinya Abul As, putrinya Nabi, gak punya duit, mau nebus suaminya, kesian. Suami saya masuk tawanan, mau tak tebus, gak punya duit. Akhirnya punyanya kalung rok, terus kalungnya, terus ini wes tak lepas, tak buat bayar suamiku supaya dilepaskan dari tawanan. Di situ ada Rasulullah, dilepas kalungnya sama putri Rasulullah ini. Rasulullah kelihatan, Khadijah, tidak bilang kalung. Rasulullah bilangnya apa? Khadijah. Ternyata apa? Itu kalung Siti Khadijah yang diberikan buat kenang-kenangan putrinya saat menikah. Rasulullah kelihatan kalungnya sudah ingat. Khadijah. Nangis Rasulullah. Putrinya kaget. Kenapa ayah? Jangan. Udah gratis saja yang ini. Kalungnya jangan. Ini terlalu berharga kalau buat bayar suami kamu ini. Pakai. Gratisin Rasulullah. Lepas. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, cintanya luar biasa sama sepertinya.
Kan kalungnya Khadijah, kalung nggak gitu. Khadijah yang disebut itu namanya radhiyallahu taala. Nah, itu tidak ada itu di dunia, cuma satu ya. Nah, terus gimana Beb? Ya niru. Nggak, walaupun tidak bisa 100% niru. Suaminya niru Rasulullah, Rifki niru Nabi Muhammad, istrinya sini. Apa? Maju, tidak dengar. Apa? Enggak ya panggilannya. Lina. Si Lina niru Siti Khadijah. Niru semampunya. Pelan-pelan niru. Oh, niru ininya. Walaupun tidak bisa semuanya niru. Daripada romantisnya, kecintaannya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doa terus bubar, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama al-dhikru min darari al-awsaf Muhammad yad'uda. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود طاهرة وعلى باب عزة تحد الرحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. أنا بالأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وسلك وفي إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقالين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. فاجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقك من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا معا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم البركة وشرف جهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدين هذا الدين القوي بجميع الأقطار منشورة مع علم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين في شر المعتدين الظالمين مثل عدل بلاد الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحفظ الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمة أرقابك. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير. صلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.